malam jangan lebih dari jam 8. Saya tidak akan makan secara bersamaan si karbohidrat dengan protein hewani. Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di Belajar IPA Channel bersama saya, Tiara. Oke, pada kesempatan kali ini Tiara akan sharing mengenai pola makan Tiara di tahun 2020 hingga tahun ini. Mengapa hal ini penting sekali untuk dibahas? Karena selama ini ketika kita belajar IPA, sistem pencernaan, kita tahu bahwa sistem pencernaan itu dimulai dari mulut hingga ke anus dan juga sampai enzim-enzim yang berperan di dalam sistem pencernaan tersebut. Tetapi kita jarang membahas tentang siklus metabolisme tubuh. Kapan sih kita waktunya makan? Kapan sih kita waktunya makan yang ringan, makan yang berat, dan waktunya kita untuk istirahat udah nggak makan? Itu jarang sekali dibahas ketika kita membahas tentang sistem pencernaan. Nah, siklus metabolisme tubuh dalam waktu 24 jam dalam sistem pencernaan itu dibagi menjadi 3 siklus. Siklus pertama dimulai dari pukul 4 hingga pukul 12 siang. Yang mana siklusnya itu dinamakan dengan siklus pembuangan sisa-sisa metabolisme. Pada siklus ini, tubuh kita itu sedang membutuhkan energi yang sangat besar untuk melakukan pembuangan sisa-sisa metabolisme. Sehingga di sini disarankan bahwa kita jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang berat, padat dan penuh nutrisi di pagi hari. Karena apa? Karena kalau kita memakan makanan yang padat penuh dengan nutrisi di pagi hari, makanan yang berat, sementara si tubuh itu sedang melakukan pengeluaran sisa-sisa metabolisme, memerlukan energi yang besar, terus kita makan makanan yang berat, tubuh itu juga akan pastinya membutuhkan energi yang besar juga untuk mencerna si makanan berat ini. Nah, jadi pagi hari disarankan untuk makan makanan yang ringan dan mudah dicerna oleh tubuh. Contohnya adalah buah-buahan. Di sini Tiara biasanya sarapan menggunakan 1-3 macam buah atau berbagai macam buah. Semakin banyak buahnya yang berwarna-warni itu semakin bagus. Karena warna-warna buah itu menunjukkan kandungan-kandungan yang ada di buah. Seperti warna hijau, kuning, merah, putih, dan lain sebagainya itu kandungan yang ada di buahnya itu juga berbeda. Caranya Tiara boleh langsung makan buahnya aja. Tapi kalau saya pribadi, saya suka campur dengan madu dan toppingnya adalah berbagai macam jenis biji-bijian. Seperti ini. Atau opsi kedua adalah kalau lagi pengen berkuah, saya campur buah-buahan itu dengan probiotik. Probiotik yang sering saya pakai antara Yakult, minuman Yakult ataupun yogurt. Tapi lebih seringnya adalah Yakult. Probiotik itu bagus untuk pencernaan karena dia adalah bakteri baik. Berikutnya pukul 12.00 jam 12 siang sampai 20.00 jam 8 malam. Itu adalah siklus pencernaan. Yang mana di sini sistem pencernaan kita itu sedang bekerja sangat aktif. Sehingga kita dibebaskan untuk makan makanan jenis apapun yang sifatnya padat penuh dengan nutrisi, it's okay. Karena sistem pencernaan sedang bekerja sangat aktif. Jadi kalau makan yang banyak itu jam 12 sampai jam 8 malam. Biasanya saya mengkonsumsi berbagai macam jenis makanan, baik itu karbohidrat, protein, lemak, dan unsur-unsur gizi lainnya. Tetapi ada syaratnya nih kalau buat aku pribadi adalah saya tidak akan makan secara bersamaan si karbohidrat dengan protein hewani. Karena apa? Karena kedua jenis makanan ini dia dicerna dengan enzim yang berbeda di dalam tubuh. Karbohidrat dicerna dengan enzim amilase yang mana dalam suasana basah. Sementara si protein hewani, ikan, bebek, terus daging ayam, sapi, dan lain sebagainya itu dia dicerna dalam tubuh dengan bantuan enzim pepsin yang mana dalam keadaan asam. Jadi apabila dua komponen ini karbohidrat dengan protein hewani makan secara bersamaan, maka akan menyulitkan kinerja enzim dan sistem cerna dalam tubuh. Karena yang satunya dipakai enzim ini, yang satunya pakai enzim ini, yang satunya suasana asam, yang satunya suasana basah. Dan kalian kan tahu bahwa letak enzim pepsin dan amilase itu berbeda tempatnya di dalam sistem pencernaan kita. Sehingga akan menyulitkan sistem cerna kita. Alangkah lebih baiknya kita makan karbohidrat dulu, baru yang terakhir adalah si protein hewani. Karena apa? Karena karbohidrat itu lebih mudah dicerna daripada protein hewani. Kalau kita makan karena protein hewani itu dicernanya lebih lama dalam tubuh. Begitu. Karena pada sarapan saya tidak mengkonsumsi nasi,
Saya pada makan siang mengkonsumsi nasi sebagai karbohidrat dan juga ada sayur-sayuran, protein nabati, protein hewani, dan lain sebagainya. Cara makannya adalah karbohidrat dulu, sama sayur-sayuran, terus protein nabati, dan yang terakhir baru protein hewani. Jadi makannya secara perlahan. Dan makan yang baik adalah kunyah dengan sempurna. Cara tahu kita kunyah dengan sempurna gimana? Yaitu sampai makanan tersebut itu berasa berliur sekali. Ketika kita makan makanan dengan mengunyah yang sempurna, itu juga lebih baik. Itu juga baik karena mempermudah si sistem pencernaan kita itu untuk mencerna makanan yang kita makan. Tuh. Yang terakhir adalah pukul 20.00 sampai kembali lagi ke pukul 04.00. Nah, di jam-jam malam ini, jam 8 sampai jam 4 pagi adalah sistem pencernaan tubuh kita. Terjadi siklus penyerapan, yang mana tubuh dalam kondisi rileks, badan kita udah rileks, sistem cerna kita juga udah rileks, makanan yang kita cerna dari jam 12 siang hingga jam 8 malam tadi itu diproses, dicerna tubuh, diedarkan ke seluruh tubuh zat-zat gizinya itu di saat pukul 8 malam hingga 4 pagi dalam tubuh keadaan rileks. Maka dari itu teman-teman, ketika dalam siklus penyerapan jam 8 malam sampai jam 4 pagi, kita sebaiknya jangan makan makanan yang berat, apalagi daging. Karena daging itu tadi prosesnya adalah lama dicernanya sama tubuh. Makanya kalau makan malam jangan lebih dari jam 8, karena dari jam 8 itu tubuh tuh udah melakukan sistem penyerapan, udah nggak bekerja secara efektif sistem pencernaannya tadi, nggak kayak seperti jam 12 siang sampai 8. Kan itu kalau jam 12 siang sampai jam 8 kan sistem tubuhnya kita kan lagi, sistem cernanya kita kan lagi benar-benar kerja efektif gitu ya, semangat kerja gitu. Tapi jam 8 sampai jam 4 pagi, sistem kita lagi istirahat, sistem pencernaan kita lagi istirahat. Kasian kan orang lagi istirahat, kamu lagi mager-magernya, lagi enak-enaknya, pengen santai-santai gitu, tapi malah disuruh kerja, kan nggak baik gitu loh. Maka dari itu kalau bisa makan malam itu sebelum jam 8. Biasanya aku makan malamnya kalau nggak mau makan makanan yang berat banget, aku cukup mengkonsumsi jagung dan edamame, atau tetap sayuran, atau sayuran dengan daging, atau karbohidrat dengan sayuran. Jadi, siklus metabolisme kita itu terdiri dari 3 siklus. Siklus pengeluaran sisa metabolisme, siklus pencernaan, dan siklus penyerapan dalam waktu-waktu yang berbeda. Kalau pagi, sebaiknya makan buah-buahan yang mudah dicerna, karena dalam waktu tersebut tubuh sedang mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang mana memerlukan energi yang besar, sehingga kita jangan makan makanan yang membuat tubuh mengeluarkan energi yang besar lagi. Capek, kasihan si organ sistem pencernaannya. Yang kedua adalah siklus pencernaan. Kita boleh makan makanan yang padat dengan nutrisi di jam 12 siang sampai jam 8 malam, tetapi ingat, kalau ini notes-nya dari aku untuk sementara adalah jangan makan secara bersamaan si karbohidrat dengan protein hewani, karena mereka dicerna dengan enzim yang berbeda. Kasihan sistem pencernaan kita. Dan yang ketiga adalah siklus penyerapan, di mana tubuh rileks, itu terjadi di jam 8 malam hingga jam 4 pagi. Itu saatnya kita sebaiknya udah nggak makan. Apa yang saya dapatkan ketika melakukan pola makan ini luar biasa. Metabolisme tubuh jadi lebih teratur dan lancar. Jadi setiap pagi itu benar-benar bisa rutin pembuangan sisa-sisa metabolisme. Dan juga lebih bisa terus lebih disiplin juga sih mengenai jam makan. Disiplin sarapan, makan siang, makan malam sebelum jam 8. Itu lebih ke timing-timingnya aja, lebih bisa menjaga kesehatan juga. Ini namanya ilmunya adalah food combining. Jadi kalian kalau mau belajar tentang lebih detailnya lagi mengenai makanan apa sih yang boleh dimakan secara bersamaan, waktu-waktunya, nilai gizinya apa aja, itu kalian bisa belajar lebih detail lagi mengenai food combining. Cukup sekian video kali ini, semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap sehat, semangat, jaga stamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.